Ya teman-teman, ini saya sudah berada di dalam BMW iX1. Seperti ini steering wheelnya ya, setirnya kayak gini nih teman-teman. Sebelah kiri ada tombol-tombol ini, sebelah kanan tombolnya seperti ini. Nanti kita tanya kira-kira apa saja ya fitur-fiturnya ya di dalam interiornya BMW iX1. Kita tanya ke Kak Vira ya. Ya, jadi di dalam mobil iX1 ini, walaupun memang iX1 itu kan mobil EV termurahnya di BMW gitu ya, tapi untuk segi buat interior, terus juga untuk entertainmentnya juga semua itu udah memadai banget. Oke. Gitu. Kita lihat langsung ke displaynya. Jadi di sini Oke. dia udah menggunakan iDrive 8. Oh, iDrive 8 ya, Iya, Kak. jadi semua pengaturan AC itu semua udah ada di layar. Oke. Gitu. Dari mulai entertainnya juga semuanya juga udah ada di layar. Terus juga di iDrive 8 ini sudah bisa menggunakan Android Auto, terus juga ada Apple CarPlay. Oh, sudah ada ya di sini ya. Jadi sudah Oke. bisa langsung menyambung dengan handphone Android maupun Apple ya. bisa, betul. Di sini juga bisa pakai BMW Connecting Drive. Jadi itu Oke. nanti kalau misalnya kita download aplikasi BMW ID di App Store maupun di Google Play Store, nanti kita bisa tahu kondisi mobilnya ada di mana, lokasinya ada di mana gitu. Bisa nyambung ke sini langsung ya. Betul, betul. Oke. Nah, ini teman-teman sudah digital ya ini ya. Bagian sini ini saya lupa namanya apa ya, yang ada speedometer segala macamnya itu. Terus kata beliau ini ada apa tadi, Kak? Ada head up display-nya. Jadi yang ngebedain Oh, di sini. Untuk di tipe iX1 ini kan kalau di X1 itu nggak ada, kalau di iX1 itu ada head up display namanya. Jadi dicerminkan ke atas ini mungkin ya. Iya betul, nanti kalau bisa mobil dinyalakan nanti ada pantulan layar gitu ya, seperti diproyeksikan ke situ ya, kecepatannya berapa, ke kaca. jadi betul, kita nggak kaca perlu lihat ke bawah lagi, sepandangan kita semua udah bisa kita lihat. Maaf ya teman-teman, ini soalnya di dalam showroom jadi nggak boleh dinyalakan mesinnya teman-teman. Jadi harap maklum, nanti lain waktu kalau boleh saya test drive nih. Betul, kalau boleh nih. boleh dong Mbak. Oh insya Allah, terima kasih hati. Kak Vira, terima kasih ya. Terus ini kan kalau nggak salah ada sunroof ya, Kak ya? Iya betul, ada sunroofnya ini karena kebetulan kita nggak bisa. Oh ada ya di sini ya teman-teman iya, ya. Di atas full panoramik sampai belakang. Bisa dibuka juga ya? Bisa. Panoramik atau sunroof? Jadi bisa dibuka ya? Bisa dibuka semuanya. Baik. Gitu. Ini sudah pakai speakernya Harman Kardon. Ya teman-teman, ini. Sebentar, sudah mantap sekali walaupun memang Harman Kardon. Walaupun bukan memang speaker paling bagus ya di BMW, tapi ini sudah so far udah memadai sekali untuk, sangat memadai ya. Iya, untuk entertainnya BMW. Baik, terima kasih Kak Vira. Kita lanjutkan ngobrolnya dengan Kak Vira. Ini kalau misalnya BMW ini apa yang paling menurut Anda menarik gitu, Kak? Menurut saya nih, pribadi saya gitu. Kan pribadi ya. Jadi ini kan pasti personal deh yang opininya beda-beda ya Pak ya. Baik. Kalau dari saya sendiri sih, kalau untuk BMW itu yang pasti mobilnya nyaman. Oke, nyaman, setuju. Kemudian untuk safety-nya dia luar biasa. Oke. Untuk kenyamanannya juga. Kemudian juga yang paling penting sih kalau di BMW ya, kita lebih ke brand image Pak. Oh ya. Iya, tapi itu sepakat sih saya. Kalau saya pribadi pribadi sepakat. Kalau misalnya ada yang tidak sepakat ya kita mohon maaf lah ya Kak ya, gitu kan. Karena namanya juga opini ya, opini pribadi ya ini ya, saudara-saudara. Mohon maaf kalau tidak sepakat ya saudara-saudara. Karena brand image kita tuh kan terkenal dengan luxury-nya gitu. Baik. Walaupun ini seri iX1 itu EV paling murahnya di BMW ya, baik. Cuman tapi orang kalau udah ngeliat brandnya BMW udah pasti masih BMW lah ya, tepatnya masih BMW ya. Betul, baik. Udah pasti dia dipandangnya luxury. Baik, terima kasih Kak Vira. Nah, kita lanjutkan nih dari sisi berkendara ya. Ini kalau menurut Anda sebagai penumpang depan, apa yang paling Anda sukai, Kak? Kalau dari saya sendiri sih suka sama, kebetulan ini kan ambient light-nya itu kan panjang ya Pak ya. Terus juga dia kayak warnanya juga bisa gonta-ganti. Warnanya ini bisa ganti-ganti ya. Bisa. Terus kemudian di sisi kita tuh juga untuk legroomnya juga. Legroomnya juga space-nya besar sekali. Longgar ya. Iya, jadi kalau misalnya kita duduk sebagai penumpang rasanya tuh nyaman sekali. Baik, itu di penumpang depan ya Kak ya. Iya betul.
Ya memang kelihatannya keren banget memang ya. Kelihatan keren emang ya. Kemudian juga di sini terdapat AC yang sangat besar juga ya, apalagi kalau misalnya buat cewek-cewek kan gampang gerah banget gitu ya Pak ya. Ini gitu. enak, bisa langsung Diarahkan gitu diarahkan ya. ke Oke. penumpangnya yang di Baik. depan. Ini AC-nya juga sangat disukai oleh penumpang depan. Dalam hal ini Betul. adalah Kak Vira ya. Betul Pak. Baik, terima kasih Kak Vira. Kak Vira, ini bagian ini apa sih, konsol ini isinya apa aja konsol ini? Iya, di sini kita ada start stop ini untuk menyalakan dan matikan mesin. Oh, di sini malah ya. Iya, start stopnya di sini. Kemudian di sini tuh sebetulnya untuk pindah ke R, N atau juga buat D. Sekarang juga udah tinggal di switch aja Pak, nggak pakai yang besar lagi gitu. Untuk jadi ini namanya apa namanya nih istilahnya? namanya rocker switch namanya. Rocker switch. Yes, betul. Kemudian kita di sini juga udah nggak ada rem tangan, jadi tinggal pencet huruf P dia otomatis ke rem tangan sendiri dan posisinya ke parkir. Oke. Gitu. Kalau ini untuk apa ini? Yang mana tuh Pak? Ini Yang apa ini untuk tombol volume entertain. Oh, volume. Iya, entertain. betul. Ini untuk parkir, mode parkir. Jadi nanti kalau Bapak mau parkir sendiri tinggal pencet ini, nanti dia Maksudnya otomatis parkir sendiri dia pakai AI gitu, parking atau gimana? Dia itu nanti parkir sendirinya, nanti kalau Bapak pencet otomatis nanti di layar ada tulisan start parkir sendiri. Oh, jadi mobilnya memarkir dirinya sendiri gitu. Iya, betul. Kalau Tanpa memang kita nyetir gitu ya. iya, nanti dia yang akan menyesuaikan sendiri gitu. Kemudian di sini ada My Modes. Jadi nanti di BMW itu ada 3 mode, Sport, Comfort sama yang Eco. betul. Oke. Di sini nanti tinggal kita pencet, bisa kita atur sendiri. Kalau ini untuk, jadi kalau misalnya Traction control. iya, Oke. namanya cruise control Pak. Cruise control. Iya, Ini di konsolnya ada wireless chargingnya apa enggak ya, Kak? betul Pak. Di sini kita ada wireless Ada ya? charging. Langsung Yang ini kita, ya? iya, langsung kita coba aja kali Coba ya ya, Pak Kak. ya. Jadi di sini handphonenya juga bisa, nah, nge-crop dia supaya nggak jatuh kemana-mana. Ini langsung ngecas ya. Iya betul, langsung. Oh, ini langsung ngecas. ngecas nih teman-teman. Langsung ngecas ini ya, pakai wireless charging. Ya, tapi tergantung dengan HP-nya juga ya. Kalau HP-nya punya fitur wireless charging bisa gitu ya. Betul. Ini saya mau nyoba duduk di row belakang nih teman-teman. Ini row belakangnya. Row belakangnya BMW iX1 teman-teman. Wah, kursinya ini empuk, ini enak ini kelihatannya ya. Enak ini teman-teman. Kelihatan nyaman ini tuh kursinya. Oh, masya Allah, kelihatan keren ini. Menurut saya loh ya, kelihatan keren banget kursinya. Nah, ini teman-teman, saya sudah di row passenger nih. Iya betul. Sama Kak Vira Row nih. kedua ya Pak ya. Row kedua ya. Jadi posisinya legroomnya Nyaman ya Pak ya. tadi Anda di depan tadi nyaman ya. Di belakang juga masih oke ya. Iya, legroomnya juga masih jauh sekali Pak. Oh iya, saya aja juga. Iya, Bapak juga Oke, jauh ya menurut Pak saya loh ya, saya tinggi memang 166 ya kira-kira ya. Berat badan ya kira-kira 68 lah kira-kira ya. Jadi menurut saya ini, saya duduk di belakang ini nyaman banget. Menurut saya loh ya. Kan memang pasti tergantung dengan postur dan tinggi dan berat badan juga ya. Jadi kalau untuk saya ini sangat nyaman, longgar. Iya betul. Ini space-nya aja masih segini nih. Terus juga kemudian di sini kalau kita tarik bisa jadi apa namanya? Armrest. Oh, ada armrest Iya, ya. bisa. Terus juga ada 2 buat taruh Cup holder ya. Cup holdernya juga. Oke. Gitu. Di belakang udah ada speaker juga nih teman-teman ya. Speakernya nggak cuma di depan ya. Jadi ada speaker, ada ambient light juga di belakang sini ya. AC di belakang ada ya? Ada di sini Pak. Oh, Jadi AC-nya juga kalau ada untuk ya. penumpang yang di belakang nggak khawatir untuk kegerahan Pak, Oh, karena AC-nya ada bisa di sini ya. iya bisa di adjust juga kanan kiri. Dan Oke. kemudian ada charger Charger Type C juga untuk di buat belakang. iya kabel Oke. Type C juga. Oh, ada ambient light juga di bawahnya ini Iya, ya. di bawah kaki ya Pak ya. Di bawah Jadi bawah kalau kursi ini ya. malam-malam lebih keren Pak, dilihat ya. Jadi lebih keren ya jadinya Iya ya. betul. Ada ambient light-nya ya. Mantap ini saudara-saudara. Ini tampilan bagian belakangnya saudara-saudara. Tampilan bagian belakangnya BMW iX1. Kita coba lihat bagasinya ya Kak Vira ya. Kita langsung buka aja ya Pak ya. Baik. Nah, ini
bagasinya teman-teman. Bagasinya kira-kira muat koper berapa buah Kak? Untuk koper yang besar sih ini muat Misalnya 4 kabin baggage ya. udah, misalnya kabin baggage itu Baby itu bisa 5 sampai 6 lah ya paling. oh bisa sampai 5 ya. Terus juga kalau misalnya Bapak hobi golf, tas golf juga masuk Pak, cuma Bisa ya? agak melintang aja. Oh, oke. Diagonal ya. Iya, Jadi. Berarti tas untuk golf bisa juga, tapi diagonal posisinya ya, saudara-saudara. Itu apakah kursinya bisa dilipat ke depan? bisa Pak. Oh, kursi bisa dilipat ke depan juga. Jadi kalau misalnya barangnya cukup banyak, mau dilipat kursi tengahnya juga bisa. Oke. Kursi juga bisa dilipat ke depan, teman-teman. Nah, kita lanjutkan teman-teman ngobrol nih. Ini kayaknya udah mau finalisasi nih ya. Iya. Kita tanya-tanya soal harga dulu nih. Harganya berapa sih, Kak? Untuk harga on the road-nya di iX1 ini ada di 1359. 1,359 juta berarti ya. 1,359 miliar. Oh, 1.359 juta. Baik, baik. Tapi khusus untuk special price di Enica 24 ini kita lagi ada Ini 2024 ya? Iya, Enica 24 itu kita lagi ada special diskon ada di 1180. 1,180 Iya. ya. Tapi belinya harus sama Vira BMW Astra. Gitu, baik. Ini sebenarnya mobil untuk laki apa untuk perempuan sih, Kak? Kalau untuk itu semua kalangan bisa menggunakan Semua kalangan Vira ya. Gitu. Baik. Jadi nggak harus untuk cewek aja karena ukurannya agak lumayan kecil gitu kan. Biasanya dikhususkan untuk buat ke perempuan, tapi ini enggak. Semua kalangan bisa menggunakan. Baik, ini untuk semua gender ya berarti ya. Tuh. Terima kasih Kak Vira. Mari.